Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia. Dialah Allah yang layak kita tinggikan, yang layak kita agungkan, Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi. Biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Dia saja. Sebab
Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, Engkaulah yang maha mulia, Engkaulah yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu,
kami meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang layak dimuliakan, Engkau Allah yang layak ditinggikan, tidak ada yang lain. Kami bersyukur pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih, berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, dan kami sungguh rindu pagi ini juga Tuhan boleh memperlengkapi kami dengan kebenaran firman yang boleh sungguh Tuhan menjadi pegangan hidup kami, menjadi rema dalam setiap hidup kami yang terus kami pegang dan terus menjadi dasar dalam kehidupan kami. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu kepada kami melalui firman yang kami baca pada pagi hari ini. Tuhan Roh Kudus, pimpin kami untuk kami terus selalu rindu, haus akan kehendak Tuhan, selalu rindu, haus akan hadirat-Mu, dan biarkan Tuhan boleh senantiasa nyatakan kehendak-Mu itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur untuk hari ini, dan kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur juga di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sekali lagi saya akan baca bersama sekali lagi untuk kita. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara, beberapa hari ini kita berbicara tentang pelayanan, bagaimana pelayanan itu adalah melalui setiap apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Melayani itu yang utama adalah kemauan kita, bukan kemampuan. Dan hari ini kita coba belajar bagaimana sikap hati kita. Yang saya maksud adalah karena motivasi kita sudah berbicara ya untuk kemuliaannya, tapi bagaimana sikap hati kita. Saudara, ayat ini sangat indah karena sebetulnya kalau kita memperhatikan konteks ini adalah bagaimana kehidupan kita orang-orang percaya dalam relasinya dengan yang lain, termasuk dalam ini ya ketika berbicara tentang melalui pekerjaan, hamba-hamba yang bekerja, hamba-hamba yang melakukan segala bagiannya itu, saudaraku, yang kadang-kadang hanya melakukan tapi terpaksa, ya kan, atau karena ada atasan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, dan yang dengan rela. Ya, karena kalau ayat 6 itu jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi yang tetap kaitannya dengan melayani secara umum. Nah, dikatakan di sini dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang melayani Tuhan, yang sangat juga Tuhan kehendaki dari kita adalah kerelaan hati. Saudara, rela. Saudara, rela, kalau di dalam bahasa Indonesia itu, kamus besar dalam Indonesia itu, rela itu berarti bersedia, ya kan, dengan ikhlas, ya. Jadi bersedia dengan ikhlas. Jadi orang yang rela melayani pekerjaan Tuhan berarti seseorang yang bersedia melakukan pelayanan itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Tanpa imbalan atau dengan kehendak dan kemauan sendiri. Jadi rela. Jadi rela itu menurut kamus bahasa Indonesia itu kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas hati atau ya dengan hati yang ikhlas. Jadi kita melakukan termasuk kalau dalam konteksnya pelayanan berarti bersedia melakukan pelayanan dengan ikhlas tanpa imbalan dan dengan kehendak dan kemauannya sendiri. Itu rela. Saudara. Nah, dalam tahapan ini ketika kita pakai saja dulu umpamanya kamus bahasa Indonesia ini berarti ketika kita
berbicara tentang melayani, saudaraku, berarti melayani dengan kemauan sendiri, dengan kerelaan hati, dengan ikhlas hatinya. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Efesus ini, ya dalam kaitannya di surat Efesus ini, dalam konteks kata rela dalam bahasa Yunani di sini, sebetulnya kata rela ini selalu dikaitkan dengan pekerjaan seorang hamba. Karena ini menyangkut melayani kan. Seorang hamba atau doulos dalam melayani tuannya. Yang harus diingat, seorang hamba pada waktu itu tidak memiliki hak apapun. Ya. Jadi ada banyak hamba-hamba yang terpaksa. Jadi kalau kita membaca hukum perbudakan ini dalam Perjanjian Lama, itu ada orang yang terpaksa. Tapi dalam hukum itu, saudara, sebenarnya kalau dikatakan tuh, kalau umpamanya sudah sekian tahun, itu ada aturan rinci, saya tidak hafal ya, dan kemudian udah bebas. Nah, tapi kalau dia mau dengan rela melayani tuannya, dia dipersilakan. Jadi dia melayani sekarang bukan karena terpaksa, karena sudah dibeli, tapi rela. Dengan rela, dengan senang hati. Jadi bukan karena terpaksa. Sudah dengar baik, melayani dengan rela. Ya, memang seringkali jadi istilahnya ya, dibilang lelucon ya, atau bagaimana ya. Kadang kalau di gereja atau pelayanan-pelayanan itu kan sukarela. Ya Pak, saya mau melayani sukarela, tapi saya melayani sekarang sedang tidak suka. Rela sih Pak, tapi nggak suka, nggak melayani kan dia. Di kesempatan yang lain, saya sebetulnya suka Pak, tapi nggak rela, tetap nggak melayani juga. Sudah ada banyak orang melayani itu yang terjadi tidak sukarela, tidak dengan hati yang ikhlas, tidak dengan kemauan besar diri sendiri. Ada sebagian besar orang yang harus diminta-minta, dibujuk-bujuk. Kalau namanya dibujuk-bujuk, saudara, biasanya saya mau sih tapi. Ada banyak itu rentetan syaratnya. Ya. Ada banyak rentetan syaratnya. Harus ginilah, harus ginilah, harus ginilah, harus gini. Banyak sekali. Saya mau melayani tapi. Saudara. Nah, biasanya orang yang melayani ini melayani pun dengan membangkit-bangkit. Membangkit-bangkit itu artinya, wah kita melayani tapi kayak nggak rela gitu. Ya, nanti ada kekurangan sedikit ngomel ya kan. Ada kurang sedikit bisa ngambek dia, ada kurang sedikit langsung tiba-tiba macam-macam lah. Kenapa tidak rela? Sudah namanya orang tidak rela itu ada aja. Kenapa memang tidak rela? Nah, melayani itu harus dengan sukarela. Melayani itu harus dengan sukarela. Nah, saudara-saudara, dalam sistem perbudakan sistem budak ya, atau sistem kekerabatan di dalam Yahudi itu, dalam Israel itu ada istilah menebus. Ya, penebusan. Dan dari istilah inilah nanti saudara dikenakan atau dipakai oleh untuk menyebut atau mengartikan penebusan yang Kristus lakukan. Tetapi ada makna yang sangat berbeda dari makna awal. Saudara, dulu ketika kita belajar dalam sejarah Israel itu, perkembangan kata penebus, atau dalam bahasa Israel itu dipakai istilah goel, penebus. Nah, Bapak Ibu bisa membaca cerita Rut. Ceritanya Rut. Rut itu ketika dibawa oleh Naomi
dari tanah Moab ke Yerusalem, ke Bethlehem, saudara, dia itu statusnya janda. Dan dalam kekerabatan orang Yahudi itu ada orang yang berkewajiban menebus. Namanya penebus. Maka ketika mereka pulang, dalam Rut itu ceritakan bahwa semestinya ada penebus yang harus jadi wajib. Saya mau garis bawahi wajib menebus. Tapi pertanyaannya adalah dalam konteks Rut, konteksnya Rut, itu penebus itu nggak mau. Maka muncullah Boas. Boas itu sebetulnya kerabat jauh. Bukan orang yang berkewajiban menebus. Ada yang lebih berkewajiban. Tetapi Boas dengan rela mau menebus. Nah, saudara, perkembangan makna Goel ini yang tadinya itu menebus dengan kewajiban menjadi berubah maknanya atau berkembang maknanya ketika dikenakan oleh atau kepada karya penebusan Allah menjadi penebusan yang dengan sukarela. Jadi Tuhan Allah menebus kita dengan sukarela. Pertanyaan saya, kalau Tuhan Allah menebusmu dengan sukarela, apakah kamu nggak mau melayani dia dengan sukarela? Apakah Anda melayani Tuhan itu dengan hitung-hitungan? Apakah saudara melayani Tuhan itu dengan terpaksa? Saudara, saya tidak mengerti. Tapi pengalaman rohani, kalau engkau betul merasakan kuasa penebusan Allah dalam hidupmu, engkau pasti akan melayani dia dengan sukacita dan dengan sukarela. Saudara, orang yang melayani dengan sukarela itu biasanya sukacita. Tapi orang yang melayani tidak dengan sukarela itu biasanya lebih banyak mengeluarkan keluhan. Saudara, sukarela itu menjadikan kita sukacita. Bahkan ketika kita harus mengalami mungkin tantangan dalam pelayanan. Mungkin kita tidak dipuji. Mungkin kita tidak diingat di apapun. Selagi engkau melayani dengan sukarela di hadapan Tuhan, engkau akan tetap sukacita. Jadi ngujinya gampang. Apakah engkau sekarang sedang melayani Tuhan dengan sukarela atau tidak? Coba ketika pelayanan itu tidak sesuai dengan kehendakmu. Apakah engkau tetap melayani dengan sukacita? Saudara, Tuhan Yesus sudah menebusmu dengan sukarela. Mari kita melayani dia dengan sukarela. Saudara, melayani Tuhan dengan sukarela, dengan hati yang rela, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pemeliharaan, oleh karena pertolongan, bahkan tadi yang saya katakan, oleh karena karya penebusan Allah yang dilakukan dengan sukarela. Saudara, bayangkan Kristus itu dengan sukarela memikul salib. Itu sampai sekarang orang nggak ngerti, saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak percaya itu memperdebatkan, mencela, melemahkan itu, memang nggak nyambung pikirannya ke sana. Nggak ngerti itu. Saudara, Tuhan Yesus melakukan dengan sukarela. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ketika kita berbicara tentang penebusan Kristus yang sukarela itu, maka kita, saudara, tidak mungkin tidak melayani dengan sukarela. Hidup saya saja, hidup saudara saja ditebus dengan sukarela. Saudara, Tuhan mencari kita. Tuhan
mencari hamba-hambanya. Tuhan mencari umat tebusannya yang melayani dia dengan sukarela. Saudara, biarlah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk kami bisa melayani Engkau sebagai seorang hamba yang rela dan penuh pengabdian kepadamu. Karena daripadamulah aku telah menerima penebusan dengan sukarela. Kita mau melayani dia lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan, kami rindu melayani Engkau lebih sungguh, dan kami rindu melayani dengan sukarela. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami kadang melayani Engkau dengan tidak sukarela. Kami terpaksa, kami dipaksa dengan berbagai hal, karena keadaan, karena orang lain, karena berbagai hal Tuhan, karena apapun Tuhan. Tuhan, biarlah pagi ini kami mengerti kebenaran ini. Tuhan Yesus, Engkau telah mati menebus dosa kami dengan sukarela. Ampuni kami kalau kami sering hitung-hitungan kepadamu. Padahal Engkau telah mati dengan sukarela untuk kami. Bahkan Engkau memelihara hidup kami, memperhatikan kami, terus menjamin hidup kami pun dengan sukarela. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran ini. Biarkan kami bertobat. Kami tidak melayani Engkau dengan hitung-hitungan, tapi kami melayani Engkau dengan sukarela. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, kami akan lakukan dengan sepenuh hati kami dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang belum dengan sukarela melayani, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melayani Engkau dengan sukarela, dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami secara khusus pagi ini berdoa agar setiap orang-orang percaya yang merasakan kuasa penebusan Allah, kami boleh sungguh dengan sukarela, berlomba-lomba ingin melayani Engkau, berlomba-lomba melayani sesuai dengan kebutuhan di mana kami ada. Kami mau melakukan apapun, bahkan kalau ketika itu tidak sesuai dengan talenta kami akan melakukan dengan sukarela, dan Tuhan akan memperlengkapi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, dan kami juga mau berdoa Tuhan supaya kami boleh mewartakan kabar baik, di mana Kristus dengan sukarela menebus, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya. Ajar kami untuk kami terus dengan setia memberitakan kebenaran ini kepada setiap orang di sekeliling kami. Memberitakan kebenaran ini Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Ada banyak orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu. Bahkan ada banyak orang yang mentertawakan peristiwa penebusan-Mu. Tapi biarlah Tuhan pagi ini kami boleh sungguh diingatkan betapa Tuhan menebus kami dengan sukarela. Dan kami perlu memberitakan, menceritakannya kepada orang lain. Tuhan pimpin kami supaya perubahan hidup kami sangat nyata, sehingga kami bisa menjadi contoh teladan di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk para
misionaris yang Tuhan terpanggil secara khusus untuk melayani pekerjaanmu, melayani pemberitaan Injil dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau juga yang menolong. Kemanapun mereka pergi Tuhan, di daerah manapun Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang lindungi. Bahkan bukan hanya dia tetapi keluarganya. Tuhan, berkatilah penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka. Berkati orang-orang juga yang terbeban untuk menjadi pemberita Injil. Dalam konteks keseharian Tuhan, Kau pimpin kami semuanya untuk kami bisa memberitakannya dengan baik. Bahkan Tuhan pakai kami untuk segala Tuhan, perkembangan teknologi ini juga untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Injil melalui sosial media. Ada banyak orang memberitakan Injil melalui TikTok, melalui Instagram, melalui YouTube Tuhan channel, dan melalui Facebook atau melalui apa saja. Tuhan berkati supaya semakin banyak orang punya kesempatan untuk mendengar Injil, supaya semakin banyak orang mempunyai kesempatan untuk mendengar berita baik. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu dan berkati untuk kami semuanya dalam keseharian kami, untuk kami bisa menjangkau anak-anak kami, pemuda remaja, sekolah minggu juga Tuhan, setiap orang sekeliling kami. Kami rindu Tuhan, Kau juga yang menolong kami setiap pribadi, dan kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sudah mengenal Engkau tapi mereka tinggal di tengah-tengah keluarga yang belum percaya. Biarlah mereka dengan sukarela melayani Engkau melalui mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau juga yang memperlihatkan perbedaan hidup kami di dalam Engkau dan di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini juga untuk orang-orang yang melayani dimanapun Tuhan berada dalam pelayanannya, bahkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang mungkin melelahkan. Biarkan mereka melakukan dengan sukarela di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit. Tuhan, Kau berikan jamahan-Mu, lawatan-Mu, supaya Kau sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, apapun sakit penyakit mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan, dan Tuhan biarlah Engkau beri kepada mereka kenyataan Tuhan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Biarlah penyertaan-Mu dirasakan oleh setiap jemaat-jemaat kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang dalam proses pemulihan. Berkati buat setiap jemaat yang sedang dalam Tuhan proses untuk terus mengalami perawatan, terapi, atau minum obat. Tuhan berkati semuanya agar serana upaya yang dilakukan Tuhan boleh membawa dampak yang baik Tuhan. Dan dalam situasi kondisi apapun, biarkan kami tetap percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau serahkan buat setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami. Tuhan, biarlah melalui setiap aktivitas pekerjaan dimanapun kami ada, kami boleh melakukan semua dengan sukarela, tanpa paksaan, sehingga orang lain melihat kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh patut diteladani. Dan Tuhan, kami percaya kasih-Mu itu tidak mungkin sia-sia. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu, penyertaan-Mu kepada setiap kami. Berkati buat setiap aktivitas pekerjaan, berkati anak-anak dalam pendidikan, dan juga berkati buat setiap apapun persoalan tantangan hidup kami. Biarlah kami senantiasa menjalani, melakukan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami sepenuhnya hari ini kami percayakan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Maka kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan marilah sebagaimana firman Tuhan hari ini, kita boleh melayani Dia dengan sukarela. Karena Kristus telah menebus kita pun dengan sukarela. Biarlah kesukarelaan hati kita itu boleh mempermuliakan Tuhan dan membawa sukacita bagi kita semua. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.